Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya pemirsa, kita langsung bahas seperti apa sih persiapan dari Piala Dunia Basket di Indonesia FIBA World Cup 2023, dan tentunya akan berjalan sangat fantastis, sangat seru karena bintang-bintang NBA akan hadir langsung di Indonesia. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Jip, maskot dari FIBA World Cup 2023. Kita dada-dada dulu sama pecinta basket di Indonesia. Jip ini nanti akan berseliweran di Indonesia Arena, tentunya akan ikut memeriahkan Piala Dunia Basket 2023. Dan Piala Dunia Basket akan segera digelar di Indonesia pada 25 Agustus mendatang. Ajang basket bergengsi ini akan menghadirkan pemain-pemain bintang dari berbagai negara. Dan sekarang kita akan membahas langsung bagaimana persiapan Indonesia sebagai tuan rumah dalam menggelar Piala Dunia Basket ini. Sudah hadir bersama kami Yuda Permana selaku Director of Communication LOC FIBA World Cup 2023. Yeay Mas Yuda. Ya Mas. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Salam sehat. Sama-sama. Silahkan duduk. Siap. Dan juga sudah hadir Christian Ronaldo Sitepu selaku Business Development Manager LOC FIBA World Cup 2023. Mas Dodo, apa kabar? Baik, Mas. Legend ini. Silakan duduk, Mas Dodo. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Jip, saya tinggal dulu Jip ya. Oke Jip. Oke, Mas Yuda. Siap. Aduh, ini tinggal seminggu lagi nih, Mas Yuda. Ya. Minggu depan Ya. opening dari FIBA World Cup Ya. 2023. Sejauh ini ada yang bikin stres nggak nih, Mas Yuda? Dari persiapannya. Tentunya stres pasti, tapi ini kita karena kerja bersama, gotong royong, tentunya para LOC dan volunteer sudah ahli di bidangnya. Ya. Kami insya Allah siap untuk melaksanakan Piala Dunia FIBA World Cup 2023 di Jakarta. Jadi persiapan ini sudah 100%? Sudah hampir 100%. Untuk venue sudah 100%, sudah 100% diresmikan oleh Pak Presiden. Untuk LOC-nya kita sedang mempersiapkan fitting segala sesuatunya. Kemudian juga sekarang mulai pemasangan lantai lapangan basketnya dan pemasangan ring, karena memang setiap ada pertandingan Piala Dunia bola basket dari FIBA mengirim khusus ring baru dan lantai baru dari mereka. Jangan-jangan ring yang di belakangnya Jip nih ring khusus nih dari FIBA. Ring khusus. Tapi Mas Yuda, apa sih tantangan yang paling berat nih selama ini? Tantangannya adalah kita mempersiapkan venue dan mobilisasi. Jadi kita karena ada beberapa permintaan-permintaan dari tim negara yang akan main di Indonesia. Oh ya? Ya contohnya kan karena pemainnya pasti rata-rata tingginya seperti Mas Dodo 2 meter ke atas. Misalnya untuk penjemputan di bandara, bus yang tadinya 44 kursi dirubah menjadi 22 kursi. Supaya space untuk duduknya lebih nyaman. Kemudian di penginapan, semua pemain akan menginap di Hotel Fairmont sebelah dari GBK. Tempat tidurnya yang biasanya lebar 2 meter, panjang 2 meter, mesti ditambahin ekstra setengah meter lagi gitu untuk kenyamanan para pemain untuk bisa beristirahat. Dan semua itu bisa dipenuhi ya? Bisa dipenuhi. Oleh panitia? Bisa dipenuhi, 100% kita penuhi. Sampai kita membuka pintu yang tadinya kurang tinggi, kita bongkar sedikit agar bisa lebih tinggi dan bisa lebar. Wow. Showernya untuk mandi juga tingginya 3,5 meter. Jadi kalau kita berdiri itu lebih tinggi dari shower. Oke Dok, akhirnya Piala Dunia nih, Piala Dunia Basket digelar di Indonesia Dok. Gimana? Pasti kamu excited banget kan? Ya pasti ya, semua pencinta olahraga basket, terutama yang pemainnya juga itu pasti menunggu-menunggu ya kan. Nah dan kita kebagian ini sebagai tuan rumah. Betul. Ini belum tentu kejadian yang mungkin belum tentu bisa terulang Mas ya, karena prosesnya panjang sejarah ya. Kita walaupun kita akan ada bersama dengan 2 negara lain sebagai tuan rumah, yaitu Filipina dan Jepang. Tapi ya harapannya ini bisa nanti FIBA World Cup ini akan ramai dan membawa suasana baru lagi untuk olahraga basket pastinya. Oke, tapi tangan gatel lagi nih ya, kayak pengen main basket lagi setelah pensiun. Mempersiapkan ini jadi kayaknya lebih seru main ya gitu. Tapi Dok, gimana Dok melihat pemain-pemain NBA, pemain bintang-bintang dunia gitu Dok, hadir di Indonesia, itu kan luar biasa juga bagi para fans di Indonesia. Ya kan, kalau kita tahu sendiri akses kita untuk mendapatkan bisa ngelihat langsung gitu kan, itu Indonesia aksesnya belum segitu terbukanya gitu kan. Nah ini momennya. Kita bisa lihat seberapa tingginya pemain itu, seberapa cepatnya mereka dalam permainan, seberapa mahirnya mereka sebagai pemain basket. Ya
akhirnya momen ini datang di Indonesia. Betul. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi soal itu. Tapi kita jeda dulu. Pemirsa, nanti kita akan kembali dengan pembahasan persiapan FIBA World Cup 2023. Sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Iya, Jeep sarangnya. Ini Jeep akan berkeliaran ya nanti ya di Indonesia Arena di Kompleks GBK selama perhelatan FIBA World Cup 2023. Lanjut kita ngobrol dengan Mas Yuda dan juga Mas Dodo. Oke lah, tim Amerika tampil di Filipina ya. Kita punya Spanyol juara bertahan, Mas Yuda. Ini menjadi keunggulan ya untuk kita untuk menarik para penonton hadir di Indonesia Arena. Betul. Jadi pada saat bidding beberapa bulan yang lalu kami sangat senang sekali begitu kita tahu Spanyol akan bermain di Indonesia. Kemudian juga ada 3 negara lagi yang ternyata 4 negara ini adalah kekuatan 10 besar dunia. Ada Brazil, kemudian ada Prancis, dan yang terakhir ada Kanada. Yang menarik Kanada ini 100% pemainnya pemain NBA. Wow. Nah, jadi kita nggak khawatir akan banyak pemain NBA dan pemain dari Eropa yang akan bermain di Indonesia, dan ini bentuk edukasi kepada anak-anak penerus bangsa kita untuk melihat langsung gitu, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, datang ke GBK, nonton langsung, lihat kekuatan cara bermain mereka dan skills mereka. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, terutama juga buat atlet-atlet kita ya, pastinya. Jadi supaya bisa membuka mata mereka bahwa di atas langit masih ada langit gitu loh, untuk memotivasi bahwa gue bukan paling jago, ternyata masih ada yang lebih jago. Gue harus terus berlatih supaya timnas kita bisa lebih sukses. Pastinya itu harapannya ya. Harapannya. Nah, Dok, saya dengar tiket udah ludes nih, Dok, buat event pembukaannya ya, pertandingan pembuka antara Kanada menghadapi Prancis. Artinya promosi sukses nih, berjalan dengan sukses nih sejauh ini. Puji Tuhan ya, kita maksimal dari tim Mas Yudo komunikasi juga udah ngeblas menginformasikan tentang FIBA ini, dan kita juga kan dari 2002 udah ada pra-eventnya, dari Countdown Clock waktu itu, sekarang ada di Sarinah. Terus launching maskot, terus kita juga ada launching lokal ambassador. Jadi promosinya sudah berjalan dari sebelumnya. Nah, untuk game-game lain itu tiket bisa langsung diakses sebenarnya langsung di fiba.loket.com. fiba.loket.com itu bagi Anda para pecinta basket harus langsung beli tiketnya di situs yang resmi ya pokoknya ya. Dan juga kalau kita lihat kemarin di 17 Agustus ya, ada diskonnya sampai 78% ya. Betul. Menarik. Sold out. Jadi kuotanya sold out. Mereka benar-benar cari tiket. Karena kapan lagi kita bisa menyaksikan? Ini sejarah loh. Betul. Ya. Bagaimana kita menyiapkan Indonesia Arena. Lalu juga arenanya sendiri tadi Mas Yuda sudah jelaskan ya, itu langsung diperbarui semua. Kayunya itu kan nggak boleh sembarang arena begitu ya Mas Yuda. Ini bagaimana kemarin mempersiapkannya ini? Ya, intinya dari pemerintah Indonesia sangat mensupport kegiatan Piala Dunia ini sampai membuatkan stadion indoor multifungsi pertama di Indonesia dan terbesar dengan kapasitas 16.000. Dan pertama kali juga kita punya stadion indoor yang di tengahnya ada LED cube-nya, dan ini pertama kali di Indonesia juga. Kemudian tempat duduknya juga bisa otomatis dimaju-mundurkan menyesuaikan dengan eventnya seperti apa. Jadi memang bukan hanya untuk basket, tapi juga untuk kegiatan nanti ke depannya ada bulu tangkis, ada tenis, ada volley, ada event musik, dan lain sebagainya. Jadi ini momen terbaik buat bangsa Indonesia dalam sejarah ini, ya seperti Mas Dodo sampaikan, ini pertama kali dan mungkin belum kejadian lagi untuk 10, 20, 30 tahun berikutnya. Iya, jadi memang ini adalah sebuah momen yang sayang untuk Anda lewatkan pemirsa. Ini Piala Dunia Basket loh, di mana ada Spanyol, ada Prancis, ada Kanada, dan menarik ini dari fase grup G dan grup H. Nanti peringkat 1 dan runner up-nya itu akan bertemu lagi ya. Betul. Jadi antara peringkat 1 grup G bertemu dengan peringkat 2 grup H, dan juga sebaliknya seperti itu ya Mas Yuda. Iya, jadi nanti setelah babak penyisian grup mulai tanggal 31 September sampai 31 Agustus sampai 3 September itu akan pertandingan antara juara grup G, runner up grup H, kemudian juara grup H dengan runner up grup G. Nah, itu nanti akan bertanding dan itu keseruan akan terjadi. Mungkin saja nanti Spanyol bisa ketemu dengan Kanada atau ketemu dengan Prancis. Atau ketemu dengan Brazil juga. Nah, menariknya di sini adalah kami yakin bisa saja salah satu negara yang bertanding di Indonesia ini akan menjadi juara dunia 2023. Wow, itu dia nanti kita saksikan bersama ya seperti apa keseruannya minggu depan. Tapi kita masih akan ngobrol lagi sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Kembali lagi pemirsa dengan Mas Yuda dan juga Mas Dodo di sana, lucu ya, ngeliat Jeep ya. Ini akan memeriahkan ajang FIBA World Cup 2023 dan tentunya kami masih akan terus mengajak Anda, ayo datang ke ajang FIBA World Cup 2023. Minggu depan sudah dimulai, ini laga pembukanya sangat seru, Prancis lawan Kanada. Sejumlah pemain bintang, bertabur bintang dari tim-tim NBA akan hadir di sana. Kapan lagi kita bisa menyaksikan Piala Dunia Basket di tanah air, begitu loh Mas Dodo. Ada target market khusus nggak untuk perhelatan FIBA World Cup ini? Ya tentunya untuk semua pencinta olahraga basket, tapi kita juga targetnya sebenarnya adalah semua orang yang pengen merasakan hype-nya, karena kita punya gedung baru ya kan, dan juga kita tahu olahraga basket ini kan olahraga yang bukan hanya dimainkan, tapi juga secara fashion, lifestyle juga kan. Betul. Itu ada daya tariknya tersendiri ya. Jadi ya kita berharap lebih luas, sangat luas lah targetnya. Jadi penonton datang ke Indonesia Arena itu tidak hanya menyaksikan pertandingan basketnya saja ya Mas Yuda, tapi dari sisi entertainment juga ini di-push ya? Betul, jadi memang dari panitia LOC mempersiapkan bisa dibilang itu namanya game experience. Dari performance, ada dance-nya, ada permainan lampu, tata cahaya, itu juga dipersiapkan semua sama tim LOC. Oke, wow. Jadi juga kalau kita bicara nih soal tim-tim yang akan nanti bertanding ya dari grup G dan grup H, kamu pengen lihat siapa nih sebenarnya? Penasaran sama tim yang mana nih? Timnas yang mana nih? Iya, pribadi. Iya, pribadi. Ya pastinya Kanada dan Prancis ya. Kanada Prancis ya. Jadi Spanyol nih sebagai juara bertahan lewat dulu nih ya. Lihat dari rosternya kayaknya menarik ya. Itu lihat dari roster. Jadi Prancis ada Rudy Gobert ya. Iya. Dari Timberwolves. Rudy Gobert ya betul. Ada Batum juga ya. Iya, oke. Nah, kalau dari Spanyol juga masih ada Rubio begitu kan yang akan tampil di Indonesia. Artinya memang ya bertabur bintang. Oke lah. Amerika tampil di Filipina, tapi kan mereka juga menghadirkan tim kelas 2-nya ya. Sementara kita ada juara bertahan Spanyol di sini. Nah, Mas Yuda sendiri bagaimana nih? Mas Yuda sudah seminggu lagi akan digelar FIBA World Cup, pasti deg-degan banget nih Mas Yuda. Tapi harapannya seperti apa nih Mas Yuda? Harapannya kita Indonesia sebagai tuan rumah bisa sukses menjalankan peralatan Piala Dunia. Karena ini Piala Dunia yang senior, bukan U16, U17, U20, tapi yang senior. Dan bintang-bintang dunia juga akan hadir di sini. Tentunya harapan kita acara ini bisa berlangsung dengan baik dan sukses. Oke, baik dan sukses itu juga harapan dari pecinta basket di seluruh Indonesia ya Mas Yuda. Tapi Mas Yuda, sebenarnya apa sih dampak bagi sebuah negara ya? Efeknya apa? Dampak langsungnya bagi sebuah negara yang menggelar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket ini? Ya, tentunya yang pertama Indonesia mendapatkan nama baik. Kedua, sebagai bentuk ya harapan kita Olimpiade 2036 bisa di Indonesia. Terus ketiga, untuk para atlet kita memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas diri supaya bisa menjadi atlet yang lebih baik lagi dan bisa membuat tim yang lebih baik lagi. Buat generasi muda, anak-anak muda, penerus bangsa, anak umur 10, 9 tahun, ya memotivasi mereka berarti bahwa masa depan mereka, mimpi mereka tuh masih panjang dan basket ini menjadi salah satu mimpi yang kedepannya bisa menghidupi mereka. Tapi memang kalau kita flashback sedikit nih ya Mas Yuda, kan perjuangannya juga nggak mudah ya. Bisa membawa Indonesia itu menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket loh. Mas Yuda, ini sebuah sejarah, sebuah momen juga. Tapi apa sih yang ingin dikenang begitu? Mungkin dari Mas Yuda dan juga dari tim ya, seluruh panitia begitu setelah kita selesai menggelar atau kita selesai menjadi tuan rumah Piala Dunia ini. Jadi perjalanannya itu waktu pertama kali FIBA itu mengumumkan 2016. Kemudian Indonesia ikut bidding dan ini pertama kali pelaksanaan FIBA World Cup ini dilakukan di beberapa negara. Karena sebelum-sebelumnya mereka hanya dilakukan dalam satu negara. Jadi pada proses 2016 Indonesia, Filipina dan Jepang ikut bidding. Kemudian ada Turki dan Rusia. Kemudian ada Argentina dan Uruguay. Dia mencoba untuk ikut bidding di situ dan alhamdulillah diputuskan pada tahun 2017 diputuskan Indonesia, Filipina dan Jepang yang menjadi tuan rumah untuk 2023. Ya tentu ini momen bersejarah buat bangsa Indonesia yang harus kita kenang karena momen ini seperti Mas Dodo sampaikan belum tentu bisa berulang lagi 10-20 tahun lagi dan ini momen yang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya jadi nggak cuma pecinta basket saja ya, karena kan tadi sisi entertainmentnya juga di-push, artinya juga mungkin yang FOMO juga bisa diundang untuk hadir ke Indonesia Arena karena kan ini sebuah hiburan begitu, sebuah entertainment begitu ya, Dok. Iya betul banget dan saya sedikit menambahkan lagi dari marketing sendiri ya kita juga memberikan maksudnya
banyak promo-promo nih. Jadi untuk anak-anak sekolah kita ada namanya promo tiket untuk pelajar, itu bisa nanti langsung beli tiket di offline. Membawa kartu pelajar itu di loket di Indonesia Arena. Lalu juga untuk yang partner kita dengan sponsor kita Mandiri, bisa juga akses di Living Mandiri. Jadi bisa beli tiket situ juga ada promo juga di situ. Jadi ya mudah-mudahan dengan program itu lebih mudahkan semua orang bisa nonton di Indonesia. Jadi banyak aksesnya sebenarnya untuk mendapatkan tiket ini ya. Jadi harus segera dibeli tiketnya ya, jangan sampai ketinggalan ini karena soal experience tadi ya. Mas Yuda, itu yang akan membekas di pikiran kita. Betul. Yang akan kita kenang begitu ya setelah perhelatan FIBA World Cup 2023 ini ya, Mas Yuda. Benar. Jadi kita mengajak seluruh warga Indonesia untuk hadir ke Gelora Bung Karno, stadion baru, stadion menurut kami standar internasional. Kita juga ada fan zone di Senayan Park. Bagi yang ingin merasakan suasana Piala Dunia Bola Basket bisa datang ke sana. Kemudian juga nanti para pemain akan datang ke Indonesia mulai tanggal 20 Agustus. Wah, siap-siap yang mau menyapa di lobi Hotel Fairmont, mau foto, mau minta tanda tangan dan lain sebagainya, silakan datang untuk melihat langsung para pemain idolanya mereka. Dok, dengan digelarnya Piala Dunia Basket ini di Indonesia, apa sih harapan kamu, Dok? Khususnya bagi timnas basket Indonesia ya. Kalau timnas basket pastinya ya kita jadi lihat nih. Kita bisa mengadakan, berarti kita juga bisa main nanti suatu saat. Amin. Itu aja ya harapan kamu ya. Semoga kita bisa tampil di Piala Dunia Basket ya. Betul, Terakhir Mas Yuda, dari Anda singkat saja. Harapannya ya sekali lagi kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik dan motivasinya adalah kita berharap bukan hanya di bola basket tapi timnas kita bisa berlaga di level dunia. Baik, itulah tadi pemirsa perbincangan kami dengan Mas Yuda dan juga Mas Dodo. Semoga perbincangan kami bermanfaat pemirsa, khususnya bagi Anda para pecinta bola basket. Kapan lagi kita akan menyaksikan Piala Dunia Basket di Indonesia? Segera dapatkan tiketnya, tentunya banyak kemudahan, banyak aksesnya untuk bisa mendapatkan tiket FIBA World Cup 2023 di Indonesia yang akan digelar di Indonesia Arena. Dan demikianlah perbincangan kami terkait dengan persiapan FIBA World Cup 2023. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Jip, sampai jumpa Jip di Indonesia Arena. Sampai ketemu ya di sana ya.